Namo Siddhigambha Bodhisattva Mahasattva. Kami tahu malam ya, kita sudah masuk ke dalam jilid bulan 7 ya. Jadi setidaknya kita perlu belajar. Bulan 7 bukan bulan setan, jadi nggak perlu takut. Tapi memang di mana-mana bukan hanya bulan 7 banyak setan. Yang perlu kita takutkan adalah setan dalam pikiran kita. Setan yang tidak kelihatan, nggak pernah muncul. Tapi setan yang dalam pikiran kita senantiasa merongrong, senantiasa hadir, senantiasa menggoda. Betul? Tapi kita perlu tahu sebetulnya alam peta atau alam setan ada atau tidak. Setan itu baik atau jahat. Kenapa harus perlu takut? Gitu kan? Bulan 7 adalah bulan di mana kita bisa disebut bulan bakti. Artinya kita mulai mengingat kebajikan-kebajikan orang tua kita. Kita mengingat semua leluhur kita yang telah meninggal dunia. Jadi di sini adalah bulan bakti. Dan biasanya semua wihara akan mengadakan upacara ulambana, ya, ulambana atau pembacaan picangcing dimulai dari hari ini. Karena katanya pintu neraka udah dibuka. Jadi siapa yang mau masuk neraka udah boleh sekarang. Pintu teater 1 sudah terbuka. Kita akan bahas sedikit tentang Siddhigambha Sutra. Biasanya dibacakan Mandarin. Jadi kali ini kita mau tahu artinya ya, biar nggak salah, biar nggak cuma asal baca. Demikianlah yang telah kudengar saat Sang Buddha berada di surga raya Tiksa. Jadi Ticangcing ini dibabarkan di mana? Di mana? Barusan saya sebut. Di mana? Di surga raya Tiksa. Itu surga tingkat kedua. Nah, kenapa ceritanya Sang Buddha khotbah di surga? Berarti setelah Sang Buddha meninggal atau pas Sang Buddha hidup? Masih hidup. Jadi Sang Buddha masih hidup, udah jalan-jalan ke surga untuk khotbah kepada siapa? Balas budi kepada ibunya. Karena ibunya Pangeran Siddhartha meninggal setelah 7 hari Sang Buddha atau Pangeran dilahirkan. Jadi untuk membalas budi, Sang Buddha pergi ke surga. Ibunya berada di surga tingkat keempat. Tapi bila Sang Buddha pergi ke surga tingkat keempat untuk babari dharma, maka surga tingkat 1 dan 2 tidak bisa naik, nggak bisa keempat. Jadi dharmanya eksklusif hanya 2 surga tingkat keempat ke atas. Maka daripada itu, sama Sang Buddha bijaksana. Beliau memutuskan untuk menceramahkan dharma di surga tingkat kedua, yaitu surga raya Tiksa, di mana ada Raja Dewa Sakra dan para Brahma, Maha Brahma dan semuanya, serta para surga dari tingkat-tingkat yang tinggi bisa turun. Surga Catur Maharajika bisa naik. Jadi dibabarkan kepada ibunya, khusus kepada Ratu Mahamaya sebagai balas budi anak pada orang tua. Jadi walaupun Sang Buddha sudah menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha, tetap Paon ingin membalas budi baik orang tua. Ketika itu dari 10 penjuru dunia yang tidak terbatas, semua Buddha dan Maha Bodhisattva Mahasattva yang jumlahnya sulit diperkirakan datang berkumpul. Mereka menjunjung dan memuji Buddha Sakyamuni yang dapat menampilkan di dunia yang diliputi kekeruhan ini. Maha prasnya, abinya bala, tenaga batin yang tak dapat dipikirkan untuk menundukkan umat yang bertegar hati, agar mereka sadar dan mengerti jalan mana menuju kebahagiaan dan jalan mana menuju penderitaan. Masing-masing mengirim utusan untuk menghormat kepada Sang Buddha. Saat itu Sang Buddha tersenyum dan tubuhnya mengeluarkan ratusan ribu koti awan bercahaya. Dari seluruh makhluk bercahaya, tiada cahaya yang menyamai dari cahaya Buddha. Kenapa? Karena di sini ada
ada disebut Maharasmi Prabha Mega, Mahaparipurna Mega, Mahamaitri Mega, Mahajana Mega, Mahaprasya Mega, Mahasamadhi Mega, Mahasri Mega, Mahapunya Mega, Mahaguna Mega, Mahasarana Mega, Mahasrota Mega. Setelah berbagai awan bercahaya berhenti keluar, itu awan semua Mega itu ada awan. Jadi awan cinta kasih, awan pencapaian jana, awan kebijaksanaan, awan samadhi, awan yang maha agung, awan kebajikan, awan sarana, dan awan suara. Srota itu suara pendengaran. Ya, terdengar bermacam-macam suara makhluk seperti dana paramita gosa, suara tentang dana paramita, suara tentang sila paramita, suara tentang kesabaran, suara tentang kesemangat, suara tentang dhyana atau meditasi, suara tentang kebijaksanaan, suara tentang cinta kasih, suara tentang welas asih, suara keseimbangan batin, Mahasimhan ada gosa, Garjita gosa, Mahagargita gosa. Setelah berbagai suara merdu yang tak terlukiskan ini berhenti, datang berkumpul di surga Trayastimsa, yaitu surga tingkat kedua. Siapa aja berkumpul? Dewa, naga, hantu, makhluk suci yang tak terbilang banyaknya dari dunia saha dan dunia lainnya, seperti dari alam surga Maharajika, yaitu surga tingkat pertama, surga Trayastimsa kedua, surga Yama surga tingkat ketiga, surga Tusita surga tingkat keempat, surga Nimanarati kelima, surga Paranimita Wasarwati keenam, surga Brahma Kajika, ini udah alam Brahma, surga tingkat ketujuh, surga Brahma Prasanya 8, surga Brahma Puronita 9, surga Abasara 10, surga Parita Subha 11, surga Apramana 12, surga Subraskita, surga Anabrata 13-14, surga Punya Prasawa 15, surga Bratpala 16, surga Arwapya 17, surga Tapa, surga Tusida dan Sudasana, surga Kanista, surga Mahaswera, sehingga surga Naiswan Samayajan Amsamnyata, segala macam dewa, naga, hantu dan makhluk suci semuanya berkumpul. Jadi artinya semua alam, semua makhluk berkumpul. Tapi yang berkumpul hanya yang berjodoh. Kalau tidak berjodoh, ya lewat kesempatan. Ya. Ada lagi dari dunia lain seperti dewa penguasa laut, dewa sungai, dewa pohon, dewa gunung, dewa bumi, dewa danau, dewa pertanian, dewa siang, dewa malam, dewa angkasa, dewa langit, dewa minuman dan makanan, dewa tumbuh-tumbuhan dan lainnya, semua berkumpul. Di sini dikatakan banyak sekali para dewa. Kenapa begitu? Karena memang ada yang menguasai lautan, ada yang tinggal di lautan, ada yang tinggal di sungai, ada ruka dewa yang tinggal di pohon. Di pohon bukan hanya kuntilanak dan genderuwo doang, tapi surga juga ada di pohon. Tapi itu surga kecil, yaitu dewa pohon. Lalu kemudian dewa langit, dewa minuman dan makanan, dewa tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, semuanya datang berkumpul. Ada lagi, nah ini seru nih. Jadi Samudra bukan hanya dihormati oleh manusia dan dewa, Raja Setan juga menghormati. Rajanya loh ya, bukan setannya. Raja Setan, seperti Raja Setan bermata kejam, datang menghormat. Raja Setan penghisap darah, Raja Setan penghisap sari mani. Jadi kalau para wanita yang suka datang bulan buang sembarangan itu ada yang hisap. Bukan vampir tapi ya, Raja Setan. Ada yang menginap sari mani, ya termasuk laki-laki kalau mimpi dan segala macam. Raja Setan pemakan janin dan telur, makanya ada yang mandul, ada yang nggak bisa, ada yang macam-macam. Raja Setan penyebar penyakit, Raja Setan penolak tuba, Raja Setan pengasih dan penyayang. Oh ada juga Raja Setan baik hati ya. Raja Setan pemberi sejahtera. Mau? Tapi Raja Setan itu. Raja Setan berbudi luhur dan lain-lain, semuanya berkumpul. Jadi di Buddhis itu kekuatan cinta kasih dari Buddha tidak pernah punya musuh sekalipun. Raja Setan
bisa diberikan kasih sayang, cinta kasih, pengertian, sehingga mereka memberikan penghormatan. Nggak ada musuh di agama Buddha. Karena kalau ada musuh, artinya kita ngomong semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bohong dong. Sabe sata bawantu sukita tasar wasatwa bawantu sukri tata. Bohong dong. Kalau ada musuh, benar nggak? Tidak ada musuh di agama Buddha itu. Lalu kemudian Sang Buddha bersabda pada Pangeran Manjusri, engkau Manjusri sudah melihat semua Buddha, Bodhisattva dan Dewa Naga, hantu makhluk suci di dunia lain, di bumi ini, di bumi lain. Kini semuanya datang berkumpul di surga Trayastimsa. Dapatkah engkau menghitung jumlahnya? Manjusri menjawab, Bagawa yang mulia, dengan daya kemampuan abinyaku, sekalipun ribuan kalpa menghitungnya, hamba tidak dapat mengetahui jumlahnya. Nggak bisa tuh Manjusri. Sang Buddha bersabda lagi, dengan mata kebudaanku menghitung juga masih nggak tahu jumlahnya. Ini semua berkat penjelmaan Sitigarbha Bodhisattva yang sejak berkalpa-kalpa lamanya, baik yang sudah ditolong atau yang akan ditolong, yang belum ditolong maupun yang sudah berhasil, dan yang akan berhasil maupun yang belum berhasil. Nah, Ticang Wangpusa yang mana? Nah, ini dia Ticang Wangpusa ya. Nah, itu yang di belakang saya Ticang Wangpusa yang pegang Sicang. Itu bukan Tong Samcong ya, beda ya. Nah, kalau Tong Samcong memang sama mirip begitu, semua bisu juga begitu. Tapi Ticang Wangpusa adalah bodhisattva yang tugasnya di neraka ya. Jadi kemudian Manjusri menjawab, Bagawa yang termulia, sejak masa silam hamba telah banyak melakukan kusala kama, yaitu perbuatan baik, dan telah memperoleh kebijaksanaan tanpa halangan. Mendengar Sang Bagawan, hamba percaya sepenuhnya. Tetapi ada umat yang masih belum percaya, walaupun sudah mendengar sabda Tathagata yang jujur. Mereka merasa sangsi dan mereka bisa saja melakukan fitnahan. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat Bagawan sudi menguraikan prestasi yang dicapai oleh Sitigarbha Bodhisattva. Sebab apa, melakukan ibadat yang dimana, menyatakan tekad apa, sehingga beliau dapat memperoleh keberhasilan ini. Ini sutra Sitigarbha Sutta atau Ticangking yang kita bacakan ya, ini artinya. Sang Buddha berkata, seandainya semua tumbuhan seperti rumput, pohon, hutan rimba, padi, rawi, bambu, kumpai, batu, gunung, debu halus yang berada di surga di alam Tisahasi Mahasahasi Lokadatu, masing-masing menjadikan sungai Gangga. Butiran pasir yang terdapat di sungai Gangga itu dijadikan setiap butirnya alam Tisahasa Mahasahasa Lokadatu. Itu masih banyak sekali, tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Namun Sitigarbha Bodhisattva, ia telah mencapai ribuan kali lipat pengabdiannya. Apalagi Bodhisattva pernah berada di Srawaka bumi dan Praceka Buddha bumi, lamanya pun tidak diperhitungkan. Beliau telah pernah menjadi Srawaka Buddha dan Praceka Buddha. Kewibawaan serta keagungan janji suci Bodhisattva ini tidak dapat dibayangkan. Apabila terdapat putra-putri yang berbudi di masa yang akan datang, setelah mendengar nama agung dari Bodhisattva ini, walau hanya memberi hormat atau memuji jasa kebajikannya, menyebut namanya, mengadakan puja bakti, membuat rupang, baik dari bergambar maupun ukiran, pahatan dan sebagainya, mereka akan dianugerahi kesempatan lahir di surga sehingga sekali bahkan tidak akan terjerumus ke alam sengsara. Ini sangat berbeda dengan konsep yang kita dengar. Bila penyembah patung akan masuk ke neraka. Kenapa begitu? Karena patung bukanlah sosok semua makhluk. Mungkin yang dipuja binatang yang masa dipuja. Tapi kalau patung atau rupang dari sosok orang yang menjalani kesucian,
tentu tidak sama dengan berhala. Dan tidak pernah ada patung di agama Buddha yang untuk diminta-minta, minta kekayaan, mohon berkah, nggak ada. Itu semua hanya simbol bahwa makhluk sosok suci pernah ada. Rupanya, bentuknya kira-kira demikian. Dibikin patungnya supaya apa? Kita memberikan penghormatan bukan pada patung. Ingat ya, bukan pada patung, tapi penghormatannya kepada kesucian yang telah dicapainya, kebajikan yang pernah dijalaninya. Paramita. Patung itu membuat kita lebih tenang karena kita sudah tidak bisa lihat yang asli. Jadi sama seperti kita mengenang orang tua kita, engkong, kakek, kongco, oco, ngaco. Gimana bisa kenal kalau kagak ada fotonya? Dengan melihat fotonya kita bisa, aduh ini ya. Apalagi fotonya senyum. Maka ingat ya, kalau mau foto senyum, nanti bilang foto yang tercantik ya. Nanti kalau udah nggak ada dipajang. Jangan foto manyun, cembetut, serem, kan? Nanti anak cucu serem. Maka ini adalah perwakilan simbol ya. Manjusri Sitigarbha pada masa yang lampau pernah lahir sebagai seorang putra Mahagramapati, yaitu orang tua yang berjasa banyak harta benda. Waktu itu terdapat seorang Buddha yang bernama Simhawrikridita Paripurnacarya Tathagata. Pada suatu saat putra Mahagramapati melihat rupang Buddha tersebut demikian anggun. Lalu ia bertanya kepada Buddha, ikrar dan perbuatan apa yang pernah dilakukannya sehingga beliau memiliki paras muka yang demikian bagus dan anggun. Chongyen. Ketika itu Buddha memberitahu kepada putra Mahagramapati bahwa jika ingin memiliki tubuh yang anggun, Chongyen, keren, cantik, ganteng, harus banyak menolong semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup ya, bukan yang mati. Semua makhluk hidup dari kesengsaraan terus menerus tanpa henti. Itu pertama kali tekadnya Sitigarbha Bodhisattva waktu terlahir di zaman Buddha, Simhawrikridita Paripurnacarya. Ini katanya apa? Kalau mau wajahnya bagus, anggun, keren, harus banyak menolong semua makhluk hidup dari penderitaan atau kesengsaraan. Maka semangat di bulan 7 ini banyak orang melakukan kebajikan, berbodong-bodong kasih beras ke wihara. Nanti wihara akan nyalurin sembako ke wihara, minyak lagi mahal ya. Nah, berdana minyak berkah loh, biar terang, biar pada bisa masak. Jadi banyak orang di bulan 7 ini semuanya nggak usah disuruh, itu pada nyumbang, mau minyak, mau beras, mau sembako, indomie. Untuk apa? Tekad ini supaya ganteng. Tapi nggak boleh ada kepengennya kalau berdana, ingat ya. Ini saya cuma kasih tahu ada kungte pahalanya. Tapi jangan bilang gini, oh saya mau nyumbang beras supaya saya ganteng. Jadinya jelek entar. Karena berdana itu harus tanpa pamrih ya. Jangan ada keinginan yang berlebihan. Manjusi setelah mendengar sabda tersebut bahwa Maha Putra Grapati berikrar depan Buddha, sejak waktu itu hingga berkali-kali tak hitung lamanya dia telah menyelamatkan semua makhluk hidup dalam 6 alam kehidupan untuk bebas dari penderitaan dengan berbagai cara. Kemudian baru mencapai kesadaran Bodhi yang agung. Jadi Ticang Wampusa bukan cuma tugas di neraka, lihat perjalanan prosesnya panjang, menolong berapa banyak makhluk. Demikianlah menyampaikan janji sucinya di depan Buddha Simhawrikridita Paripurnacarya. Hingga sekarang beliau tetap sebagai bodhisattva yang tugasnya menolong semua makhluk. Kenapa disebut bodhisattva? Karena mereka bukan satwa biasa, apalagi marga satwa, beda. Itu binatang. Tapi satwa yang punya bodhi disebut bodhisattva. Bodhi adalah pencerahan, bodhi adalah kesadaran, bodhi adalah sadar. Jadi sebelum dikasih tahu sudah sadar.
Pada masa lampau, beberapa Asankya yang tak terhitungkan terdapat Buddha yang bernama Padma Samadhiwrasa Raja, usianya mencapai 4 juta koti Asankya Kappa. Lama banget nih usia Buddhanya. Pada masa itu ada putri Brahmana yang banyak menanam benih kebajikan. Pada masa kehidupan lampau hingga ini ia selalu dipuji oleh semua orang. Dimanapun ia berada, apa yang dilakukannya selalu dapat perlindungan para dewa. Jadi ada putri yang dia selalu dipuji oleh orang di sekitarnya, lalu disayang sama para dewa dan para malaikat. Tapi ibunya mengandung aliran sesat, yaitu selalu memfitnah sang Tathagata dan Triratna. Para suci itu berbagai kemudahan untuk menyadarkan ibunya, Mama jangan suka memfitnah, jangan suka menjelek-jelekan ajaran orang lain, apalagi ajaran para Buddha. Jangan, begitu. Tetapi ibunya belum percaya, sudah meninggal. Arwahnya jatuh ke alam neraka yang paling dalam, neraka Awici. Putri Brahmana itu tahu bahwa semasa hidupnya ibundanya tidak pernah percaya pada hukum karma. Diperkirakan ibunya akan mengikuti karmanya jatuh ke alam kesengsaraan. Demi menyelamatkan ibunya yang malang, putri Brahmana itu menjual rumah kediamannya. Kemudian hasilnya ditukar sama dupa, bunga segar, alat puja, lalu dipersembahkan ke wihara-wihara untuk mengadakan puja bakti secara khidmat kepada Buddha di masa lampau. Jual rumah buat nolong ibunya, buat mendoakan. Rela nggak? Anak sekarang doain ibu malah rebutin rumah. Bukan jual rumah, tapi meributin rumah warisan. Zaman dulu menjual rumah untuk kembali mendoakan ibunya kemana-mana. Ini rebutan rumah. Ibunya nggak tahu lahir di mana, anak udah ributin warisan. Beda ya, beda. Ketika itu putri Brahmana melihat rupang Buddha Padma Samadhiwrasa Raja yang agung dan megah. Lihat rupang, lihat patung. Muncul kebahagiaan, muncul kedamaian. Dapat jasa nggak? Ada. Nah, lalu membuatnya lebih tenang, memberikan penghormatan dan mengagumi. Dalam hatinya berkata, Buddha ini memiliki gelar yang maha sadar, memiliki kebijakan luhur. Kalau Buddha ini masih ada di dunia ini, aku akan memohon beliau menunjukkan alam di mana ibuku berada. Setelah meninggal dunia, pastilah beliau memberitahuku. Lalu pada saat itu, putri Brahmana yang sedang bersedih lama sekali berdiri di depan patung Buddha tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Hai putri yang berbudi, jangan terlalu sedih hati. Sekarang aku akan menunjukkan tempat di mana ibumu berada. Lalu kemudian putri menghadapkan tangannya beranjali. Sekarang kalau Anda lagi berdoa di wihara, lagi tenang khusyuk, tiba-tiba ada suara, lari nggak? Hah? Lari nggak? Lari kalian. Saya juga lari kalian. Tapi memang mau dengar katanya, tapi udah dikasih dengar nggak percaya ya, takut. Dewa berbudi mana menghibur hatiku yang duka lara. Sejak ditinggalkan ibu tersayang siang dan malam, aku selalu merindukannya. Entah kepada siapa aku harus bertanya, di alam mana ibuku berada. Kemudian terdengar lagi suara dari langit. Aku adalah Buddha Padma Samadhiwrasa Raja Tathagata, seorang Buddha yang masa lampau yang sedang engkau puja. Melihat engkau melebihi merindukan ibu, melebihi kesedihan umat-umat lain, aku datang memberitahu. Mungkin kalau Mahayana enggak heran. Ada yang lain berkata, kok Buddha masih bisa muncul? Kok Buddha masih bisa kasih tahu? Ya, karena satuan waktu tidak ada buat para Buddha. Tidak ada lagi kelahiran, tidak ada lagi pembentukan. Kondisinya itu sudah mencapai pencerahan sempurna betul. Padam betul, yang padam adalah karmanya semua. Jadi para Buddha punya tanah suci, di mana para Buddha itu kalau mau bisa berdiam sampai lama-lamanya. Dan begitu ada satu Buddha yang berjodoh kepada kita, bisa muncul. Tetapi jangan mudah percaya. Kenapa? Karena banyak makhluk juga nyamar-nyamar.
Dia bilang dia Kuan Yin Pusa, dia bilang dia Siti Garba, dia bilang dia Buddha. Kita harus tahu, betulkah demikian? Maka kalau memang benar, maka kita punya keyakinan. Ya, ciri-cirinya apa? Coba dikasih bir, mabok enggak? Gitu kan? Karena para bodhisattva tidak minum minuman keras, gitu ya. Lalu, ya begitulah semuanya agung, cerah. Putri Brahmana sangat terharu mendengar sabda Buddha tersebut. Lalu dia berkata, sekujur tubuhnya mendekap tanah. Lalu kemudian baru siuman kembali setelah pingsan lama sekali. Lalu menghadap kepada langit dan berdoa, katakanlah di mana ibuku berada, sebab jiwaku tak lama lagi akan meninggal. Buddha memberitahu, putri yang berbudi, setelah puja baktimu selesai, cepatlah kembali ke rumahmu. Duduklah bersila dalam kamar yang bersih, pusatkan pikiranmu, renungkan namaku, dan terus menerus zikir atau niatfo. Engkau dapat mengetahui di alam mana ibumu berada. Setelah mendengar begitu, ia lalu kemudian memberi hormat lalu pulang, dan kemudian bermeditasi selama 1 hari 1 malam, sehari semalam. Dalam samadhinya merasa dirinya berada di pantai, air laut bergelora. Banyak binatang buas yang berbadan baja berkejar-kejaran di tengah laut. Di sana terdapat ratusan ribu orang laki-laki dan perempuan. Mereka timbul tenggelam di dalam air laut itu. Sebagian dimangsa binatang buas yang ada di situ. Tak berapa lama datanglah bermacam-macam setan yaksa. Yaksa ini yang serem-serem, yang gede-gede. Ada yang bertangan banyak, ada yang bermata banyak, ada yang berkaki banyak, ada yang berkepala banyak, dan taringnya setajam pedang. Ini namanya alam yaksa. Alam yaksa ini boleh dikatakan alam raksasa ya. Nah, ini macam-macam. Taringnya setajam pedang. Mereka berbondong mengusir orang hukuman menuju tempat kelompok binatang buas di situ. Sebagian besar setan yaksa beramai-ramai menangkap orang tersebut, menekuk kepala dan kaki, lalu menggulungnya menjadi gumpalan dan menarik tubuh orang tersebut hingga panjang sekali kayak plastik man ya. Jadi kalau kita lihat ini kondisi di neraka. Lalu mematahkan seluruh tulangnya, menyobek-nyobek dagingnya hingga mati, dan kemudian mayatnya dibuang ke dalam laut. Tingkah laku mereka sangat kejam, sungguh sangat menakutkan, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup memandangnya lama-lama. Namun Putri Brahmana itu tidak takut sedikit pun, karena ia telah memuliakan nama Buddha Padmasamadhiswara Raja Tathagata. Saat itu datang seorang raja setan yang bernama Amagada. Malanin putri tersebut, sadu bodhisattva yang mulia, karena bercahaya ya tubuhnya. Ada apa datang ke alam ini? Putri Brahmana bertanya, apa nama alam ini? Ini adalah Maha Cakrawada, lapisan laut pertama di sebelah barat. Jadi sebelah barat bukan cuma Sifang, Cilesece, Omitofo. Sebelah barat ada neraka juga yang bernama lapisan laut pertama Maha Cakrawada. Putri bertanya, benarkah di tengah-tengah Cakrawada ini ada neraka? Betul, neraka persis di tengah-tengahnya. Raja setan yang budiman, katakanlah mengapa aku dapat mengunjungi alam neraka ini. Engkau datang dari alam neraka ini, jika bukan karena kekuatan gaib, pasti karena karma buruk. Cuma 2 yang bisa mengunjungi neraka. Yang pertama karma buruk, otomatis dihukum. Yang pertama adalah punya tenaga gaib, punya kesucian. Nah, tanpa salah satu itu nggak mungkin bisa datang ke neraka ini. Putri Brahmana nanya lagi, mengapa air itu mendidih dan dalamnya banyak orang yang bersalah dan binatang buas? Raja setan mengatakan, orang-orang itu datang dari Jambudipa, dari bumi kita. Mereka punya karma berat dan baru meninggal dunia. Tapi selama 49 hari nggak ada orang yang membuat jasa-jasa dan kebajikan untuk disalurkan pada mereka. Dari sinilah kita baru tahu kenapa ada 49 hari. Dari Sutra Siti Garba Bodhisattva dikatakan baru meninggal, tapi 49 hari nggak ada yang bikin jasa kebajikan.
Waktu mereka berada di dunia, mereka nggak pernah menanam bibit kebajikan. Mereka tidak membawa apapun kecuali karma beratnya. Jadi waktu masih hidup nggak berbuat baik, lalu meninggal dan dibawa ya karma buruk. Kini mereka harus menanggung hasil perbuatannya. Sesuai dengan hukum karma, mereka terjerumus dalam kesedihan. Sebelumnya harus melewati lautan mendidih. Di sebelah timur, wah ini dari barat pindah ke timur, kira-kira 100 yojana dari lautan pertama ini terdapat satu lautan lagi yang keadaannya lebih menyedihkan dibandingkan dengan lautan pertama. Lalu di sebelah timur lautan kedua ada lautan lagi yang lebih menyedihkan dan beberapa kali lipatnya dari lautan kedua. Barang siapa yang telah melanggar 3 macam karma berat langsung nyebrang ke lautan alam neraka setelah kehidupan mereka berakhir, nggak pakai delay. Jadi habis meninggal langsung jatuh ke alam neraka, nggak nunggu kiamat kalau di agama Buddha. Jadi surga dan neraka langsung, nggak pakai delay. Ketiga lautan ini dinamakan karma sagara. Lanjutnya, di mana letaknya neraka itu? Di bawah ketiga lautan ini adalah neraka besar. Jumlahnya ratusan ribu, jenisnya bermacam-macam. Neraka yang besar paling besar, jumlahnya ada 18 buah. Jadi neraka besar ada 18 buah. Yang sedang ada 500 buah. Hukumannya berat sekali. Yang kecil ribuan banyaknya, juga berat hukumannya. Lalu kemudian Putri Brahmana bertanya pula, ibuku juga baru meninggal dunia, entah di mana arwahnya berada. Raja Setan berkata, ketika ibumu masih hidup di dunia, apa pekerjaannya? Ibuku berpandangan sesat, suka memfitnah orang, memfitnah Triratna. Kalau dinasihati, ia hanya percaya sebentar, lalu memfitnah lagi. Meskipun ibuku meninggal belum lama, tapi aku tak tahu kemana dia berada. Siapa nama ibumu dan dari suku apa? Orang tuaku adalah keturunan Brahmana. Ayahku bernama Sila Sudarsana, ibuku bernama Watri, jawab Putri Brahmana. Nama kepake ya. Di sini nunjukin nama penting, jangan salah tulis nama ya. Nah, yang menerima nama jangan salah tulis. Setelah Raja Setan mendengar nama ibunya, beranjali dan berkata, pulanglah sekarang Bodhisattva yang mulia, tinggalkan alam yang menyedihkan ini, kembalilah ke tempat asalmu, dan mulai sekarang gak usah cemas dan sedih. Sebab 3 hari yang lalu meninggalnya kapan? Belum lama. Tapi 3 hari yang lalu sejak bertemu dengan Buddha, melakukan puja dan meditasi, ternyata seorang Watri telah lahir di surga. Jadi kelahiran menurut agama Buddha, kalau kita jatuh ke neraka, tapi ada kebajikan yang besar loh ya, bukan yang kecil ya, yang luar biasa, yang dilakukan oleh anak dan keluarga, menolong sanak keluarga, bahkan sampai berpuasa 1 hari 1 malam bermeditasi, bisa menolong ibunya. Karena apa? Sudah bertemu dengan Buddha langsung. Kalau nggak ketemu dengan Buddha, ya udah susah ya, dan bisa jalan-jalan ke neraka, bisa lahir ke surga katanya gitu. Dan menurut kabar, Watri itu diberkati oleh putrinya yang amat menyayanginya, yang mengadakan puja bakti di wihara, kan banyak wihara, jual rumah, berdana ke banyak wihara, serta memuji stupa Buddha Padma Samadhiswara Raja. Maka kali ini bukan hanya ibunya saja yang dibebaskan dari neraka Awici, akan tetapi semua penghuni neraka Awici yang lainnya memperoleh kebebasan dan lahir di surga. Setelah Raja Setan Amagada berhasil memberi penjelasan, ia memberi hormat lalu beranjali. Putri Brahmana merasa bagaikan orang yang dalam mimpi. Setelah mengakhiri samadinya, ia riang gembira. Jadi pergi ke nerakanya dalam apa? Dalam tidur apa dalam apa? Dalam samadhi. Baru disebut ketahuan gak nyimak ya. Setelah mengakhiri samadinya katanya ya, ia merasa sadar dan riang gembira.
Karena itu ia telah mengetahui asal usul dari hukum sebab musabab. Kemudian kembali lagi ke wihara dan berikrar, aku berjanji selama berkalpa-kalpa yang akan datang, aku bertekad akan memberikan kemudahan untuk menyelamatkan semua makhluk yang berdosa atau memiliki karma buruk, agar semuanya dapat membebaskan dirinya dari belenggu kesengsaraan. Ini ikrar Ticang Wangpusa atau Siti Garba Bodhisattva yang rupanya ada di belakang. Apa ikrarnya? Mulai saat itu dia akan bertekad. Jadi penting nggak tekad itu? Penting. Jadi kalau mau bertekad, wanita pengen bertekad jadi pria, jangan sekarang. Kalau sekarang tubuh Anda wanita, bertekad jadi pria nanti jadi aneh, dan sebaliknya, betul? Bertekadlah, kelahirannya akan datang. Di kelahiran sekarang banyaklah berbuat baik, jangan ngaco, jangan aneh begitu, ya. Nah, Sang Buddha Sakyamuni bersabda pada Manjushri Bodhisattva, ketahuilah bahwa yang disebut Raja Setan Amagada itu adalah Raja Setan itu ya, adalah Bodhisattva Dwarasri, dan Putri Brahmana itu sekarang adalah Bodhisattva Siti Garba. Jadi Raja Setan setelah tugasnya selesai di neraka terlahir menjadi Dewi Bodhisattva Dwarasri ya. Nah, itu baru bab 1 dari Ticang Wangpusa. Totalnya ada 13 bab ya. Nah, 4, 5, 4 ya. Ini bab 2 nih. Ketika itu pada pertemuan di Istana Traya Simsa datang berkumpul berbagai jelmaan Siti Garba Bodhisattva. Jadi tubuhnya ada banyak sekali. Seperti Sunggokong, cabut rambutnya ditiup jadi banyak. Jadi Siti Garba Ticang Wangpusa khasenya banyak. Coba bayangin, nerakanya aja banyak. Ada berapa tadi neraka besar? Ada berapa? Neraka besar ada berapa? Ya, orang baca dari tadi dicuekin. Ini banyak, ada berapa neraka besar yang paling besar? Hah? Orang tadi disebut angkanya. Kalau ngecap buntut aja cepet dihafalin. 18 neraka besar. Neraka kecil, neraka sedang ada berapa? Gopek. Lebih ya, gopek. Neraka kecil banyak sekali. Jadi di setiap neraka Siti Garba mewujudkan dirinya untuk menolong. Sama seperti kalau kita para biksu pergi ke penjara. Di penjara manapun kita hadir. Di situ khotbah, di situ menolong. Jadi bagi yang berjodoh, kalau bodhisattva lagi di neraka bukannya dihukum, tetapi khotbah, ceramah, menyadarkan sehingga makhluk-makhluk yang ada di situ bisa memperoleh remisi, abolisi, gerasi, amnesti, begitu kan, pengurangan hukuman. Nah, kita lihat lagi. Ketika Sang Buddha mengelurkan lengannya yang keemasan, lengannya warna emas, menyentuh ubun-ubun tiap jelmaan Siti Garba yang banyaknya ratusan ribu koti asankaya. Aku di alam Pancakasaya mengajarkan umat yang masih bertegar hati supaya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun demikian masih ada aja orang, 1, 2 orang dari 10 orang yang berbuat kejahatan. Jadi dalam 10 orang, 2 orang berbuat jahat. Aku pun menjelmakan diriku hingga ratusan ribu koti dengan berbagai kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan umat. Yang cerdas menerima ajaranku hanya mendengarkan saja. Tuh cuma dengerin, tapi nggak ini. Yang banyak menanam kebajikan pada masa silam berhasil berkat nasihat-nasihatku. Mereka yang lemah mengalami masa yang lama sekali baru tersadarkan. Mereka yang berkarma berat tidak menghormati ajaran ini susah untuk disadarkan. Meskipun demikian beda-beda adanya, tetap semua makhluk yang ngeyel, yang gak ngeyel, yang ngerti maupun yang tidak ngerti harus ditolong dengan jelmaan yang berbagai-bagai pula. Kadang-kadang menjelma sebagai laki-laki, menjelma sebagai wanita, menjelma sebagai malaikat atau dewa, menjelma sebagai naga, makhluk suci, setan. Bahkan aku pernah menjelmakan diriku seperti gunung, hutan, sungai, padang, kolam, sumber air, air sumur dan berbagainya.
agar dapat menolong makhluk yang sengsara. Contoh, di padang pasir nggak ada air, betul? Nggak ada air, nggak ada oase. Tapi bodhisattva itu bisa menjelmakan dirinya menjadi sumber mata air. Makhluk yang lewat situ bisa minum, bisa hidup dan melanjutkan perjalanan. Begitu mereka balik lagi, ternyata nggak ada apa-apa di situ, nggak ada oase. Nah, karena itu ada penjelmaan. Aku pernah menjelmakan diriku sebagai seorang Raja Indra atau Gyokong Syangte atau Tentikong, Raja Brahma, Raja Cakrawati atau Kulapati atau Raja Dunia, pernah menjadi menteri, pegawai negeri atau seorang biksu, biksuni, upasaka, upasika, Srawaka atau Paceka Buddha, Arahat atau Bodhisattva, dan sebagaimana guna menyelamatkan para makhluk sengsara di alam semesta. Maka para Buddha tidak hanya menjadi Buddha saja. Jadi kalau kita ketemu sama seseorang di jalanan, tiba-tiba orang itu hilang, nah itu adalah penjelmaan. Kadang yang menolong kita siapa? Ya orang-orang sekeliling kita. Mungkin anak kita terlampau baik banget. Begitu meninggal kita baru tahu tubuhnya setelah dikremasi ada reliknya. Berarti anak ini memang baik banget. Tapi semasa jadi anak kita, wah, dipukuli, diomelin gitu ya. Nah, tidak dihargai, nggak diberikan tempat, tidak didengerin. Setelah meninggal anaknya baru punya relik. Ya, ternyata anak ini memang berbeda dari anak-anak lainnya, gitu ya. Banyak mereka yang belum tersadarkan menerima karma sesuai dengan perbuatannya. Jika mereka terjerumus ke dalam kalam menderita, engkau semua harus ingat nasihatku ketika kita berada di sini, supaya makhluk yang berada di dunia ini pada masa nanti Maitreya Bodhisattva datang, mereka semuanya akan dibebaskan dari penderitaan, bebaskan dari berbagai macam duka derita selama-lamanya, dan bisa mendapat bertemu dengan Buddha dan mendapat ramalan atau disebut Wayakarana. Pada saat itu semua jelmaan Sitigarbha Bodhisattva dari berbagai belahan dunia berkumpul memberikan penghormatan. Lalu kemudian berkat Buddha, hamba dapat memulai dan memenuhi dunia yang banyaknya bagaikan ratusan ribu koti ini, agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Barang siapa yang dapat mengamalkan ajaran kebajikan, walaupun jasanya hanya sehelai rambut, setetes air, sebutir pasir, atau sebutir debu, aku akan bertekad menolong mereka, membebaskan dari penderitaan, atau mendapat manfaat yang besar dari Buddha Dharma. Ini tekad. Tekad itu harus dibuat yang luar biasa, memang namanya tekad. Maka tekad besar itu adalah dari keagungan jiwa. Coba ya, walaupun hanya sehelai rambut, setitik air, sebutir pasir atau sebutir debu, makhluk yang pernah melakukan kebajikan, aku akan bertekad menolong. Dengan ini mohon tulus ikhlas agar para umat di masa yang akan datang jangan lagi melakukan karma yang berat. Ya, Sika itu menjawab, sadu. Apabila engkau telah berhasil melaksanakan yang ikrar di masa silam itu, usaha sucimu akan selesai dan kau akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Itu bab 2. Dan bab 3. Ketika itu Ibu Mahamaya melangkapkan kedua telapak tangan dan memberikan hormat kepada Ticang Wangkusa atau Sitigarbha Bodhisattva. Lalu ditanya lagi, hukum karma yang berlaku bagi para makhluk di Jambudvipa apa yang pernah dilakukan? Dunia serta alam Buddha banyak sekali. Di dunia saha terdapat neraka, di alam lain tidak ada neraka. Di dunia saha terdapat wanita, di alam lain ada yang tidak ada wanita. Di dunia yang terdapat Buddha Dharma adalah dunia yang miskin dan merana. Ada dunia yang terdapat Bodhisattva tapi tidak ada Srawaka dan Paceka Buddha. Sebaliknya ada dunia lain hanya terdapat Srawaka dan Paceka Buddha tanpa ada Bodhisattva. Jika tidak terbatas, makhluk hidup di alam neraka saja mendapat siksaan karena karma berat. Ibu Mahamaya mengulangi, maksudnya mau tanya karma apa aja yang buruk. Sudilah menerangkan, hukuman terberat dari neraka berlaku di dunia adalah berikut.
Apabila terdapat seorang anak yang durhaka, tidak pernah mematuhi orang tuanya, berani membunuh orang tuanya, maka akan terjerumus ke neraka yang paling dalam setelah meninggal dunia. Bunuh orang tua. Apabila ada yang berani melukai badan Buddha, berani memfitnah Triratna, tidak menghormati kitab suci, juga akan terjerumus ke dalam neraka awici jutaan kalpa. Apabila seorang umat berani menyakiti biksu dan berani melakukan perbuatan yang tidak baik, berani membunuh makhluk bernyawa, terjerumus dalam neraka awici. Apabila umat yang berani menyamar sebagai selamana hatinya bukan selamana, memboroskan harta benda milik sangga, melanggar wilayah, melakukan bermacam karma buruk, juga akan terjerumus ke neraka awici. Apabila ada yang berani mencuri harta benda milik sangga, barang keperluan sehari-hari, beras, palawija, makanan dan minuman, jubah atau pakaian, atau barang apa yang diambil bukan atas pemberian. Nah, artinya barang-barang yang ada di wihara jangan dibawa pulang kecuali dikasih. Hukumannya akan memperoleh yang lama sekali. Jika terdapat karma yang demikian terjerumus ke awici, maka deritanya tidak berkesudahan. Mengapa neraka itu disebut neraka awici? Ibu Mahamaya yang berbakti, semua neraka yang terada dalam gunung Mahacakrawada, neraka yang besar terdapat 18 buah, yang sedang 500 buah. Setiap neraka punya nama sendiri-sendiri, yang kecil jumlahnya banyak sekali. Neraka kelilingnya 8 juta yojana, semua dilengkapi dengan tembok besi. Tinggi tembok tersebut 10.000 yojana. Dalam neraka itu tidak ada tempat yang kosong. Semuanya dipenuhi kobaran api yang dahsyat. Neraka itu bersinambungan satu sama lain, dan masing-masing punya nama yang berbeda-beda. Nah, neraka. Ada neraka awici, kelilingnya 18.000 yojana, temboknya terbuat dari besi, tingginya 1.000 yojana, artinya tinggi banget lah. Kobaran apinya membakar dan menyala-nyala dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Di samping itu terdapat ular berbisa dan anjing buas yang tubuhnya semua terbuat dari besi. Dari mulutnya menyembur api yang dahsyat. Di atas tembok neraka itu berkejar-kejaran dan berlari sana sini. Berarti robot udah ada di neraka. Tuh bayangin. Anjing, binatang, ular, burung dari besi, ya. Robot kan itu ya. Apabila terdapat seorang terhukum berbaring di atas ranjang besi, dirinya melihat telah berada sebuah ranjang besi yang banyaknya ratusan ribu. Terdapat jutaan orang hukuman berbaring di atasnya, dan melihat tubuhnya disiksa di setiap ranjang tersebut mendapat siksaan dan penderitaan. 2.500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah khotbahkan tentang kondisi neraka. Sang Buddha sudah mengatakan kondisi ini tentang neraka. Kemudian datanglah ribuan marayaksa dan hantu jahat. Giginya runcing bagaikan belati, sinar matanya bagaikan kilat, kukunya tajam terbuat dari tembaga. Mereka menyeret orang terhukum dengan sesuka hatinya. Ada pula setan yaksa memegang toya runcing, menusuk-nusuk tubuh dan orang yang berdosa, menusuk ke dalam mulut atau hidung atau perut atau punggung. Orang yang ditusuk itu dilempar ke atas lalu disambut kembali, diletakkan ke atas ranjang yang nyala membara. Jadi ini adalah kondisi hukuman neraka. Serem nggak? Ini Sang Buddha ngomongnya 2.500 lebih tahun lalu, bukan belakangan. Jadi siapa nyeplak siapa di Tipitaka sudah dijelasin kondisi neraka. Ada pula rombongan Garuda besi datang mematuk mata orang yang bersalah. Ada ular bertubuh baja melilit leher atas seluruh sendi tulangnya dipaku dengan paku panjang. Lidahnya dicabut lalu digilas dengan bajak tajam. Ususnya dikeluarkan, diiris-iris menjadi potongan. Mulutnya dituangi cairan tembaga panas. Seluruh badannya dililit besi panas. Hidup dan mati berjuta-juta kali. Udah mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, disiksa terus. Demikianlah pembalasan karma. Demikian hingga jutaan kalpa lamanya sulit memperoleh peluang untuk keluar.
Jika dunia ini hancur atau kiamat, masa hukuman bagi umat yang jahat belum habis, mereka pindah tuh ke alam dunia lain untuk menerima hukuman lanjutan. Jadi sekalipun kiamat terjadi, orang yang dihukum di neraka pindah alam, pindah ke tempat yang dimana tidak hancur nerakanya. Jadi jangan dipikir kiamat selesai, lanjut hukumannya. Jika dunia lain mengalami pula kepunahan, mereka pindah ke alam lainnya untuk menerima hukuman selanjutnya. Jika alam yang lainnya mengalami kepunahan juga, mereka pindah lagi, pindah-pindah aja terus, migrasi ya. Nah, hukuman karma yang tidak terputus demikian halnya. Ada 5 hal mengenai hukuman karma. Apa itu? Yang pertama adalah terhukum mendapat penderitaan siang dan malam tiada henti-hentinya, non-stop. Disebut anantaraya. Di neraka tersebut berapapun jumlah orang hukuman 1 atau jutaan, di setiap ruangan tetap terasa sesak. Ketiga, tidak ada satu terhukum pun yang dapat menghindar dari hukuman, baik dari siksaan apapun, tidak ada yang bisa menghindar. Tubuhnya dilindas, digergaji, dipahat, dikikir, diiris-iris menjadi berkeping-keping, dimasukkan ke dalam periuk besar air mendidih. Tubuhnya dibalut dengan jaring baja yang panas, diikat dengan tali yang telah dibakar, dipaksa menaiki keledai atau kuda besi yang panas, lalu dibakar, dikupas kulitnya, dibawa keledai atau kuda tersebut yang berlari kencang, diselami cairan besi yang sedang melebur. Apabila orang berdosa itu lapar, ia akan diberi makan peluru besi untuk ditelan, dan yang haus diberi minum cairan besi. Hukuman itu dijalaninya selama berkalpa-kalpa. Panjang banget. Serem amat sih suhu neraka. Benar ya? Tapi Anda di dapur itu juga neraka buat binatang, tahu nggak? Nah, ayo makan udang mabok, udangnya bla bla bla. Makan gurita masih hidup, dimasukin ke cuka. Ayo kepiting direbus. Ada yang berusaha keluar nggak bisa. Ikan, waduh digoreng, enak ya, hauze, ya kan? Apa bedanya wajan yang digoreng sama wajan yang di neraka? Bedanya wajan di neraka isinya manusia goreng, iya kan? Nah, jadi siksa neraka kejam, biasa aja. Oh biasa. Waktu digoreng mah kita udah nggak sadar lagi. Tapi kita hidup, menderita, teriak-teriak, bangkit lagi siksaan terus menerus. Kulitnya hancur. Ada yang ngalamin siksaan dunia, lagi goreng, atau minyaknya meletus ya. Waduh kena minyak, sakit nggak? Belum apa-apa, siap-siap ya. Nah, keempat, di neraka tidak ada alasan untuk meringankan hukumannya, baik lelaki atau wanita, suku bangsa mayoritas atau minoritas, muda atau tua, bangsawan atau hinadina, naga atau makhluk suci, dewata atau setan, siapa saja deh. Gak peduli mau orang konglomerat bisa disogok. Apalagi kita orang Tionghoa sogok pakai duit-duitan. Lihat nggak? Hell not 1 miliar berlembar-lembar. Nggak efek kalau dari neraka. Kalau alam setan mungkin masih bisa. Tapi kalau di neraka nggak bisa. Selama hukumannya belum habis, terhukum berulang kali mati dan hidup siang malam akan menerima penderitaan ini. Ya, Siti Garbha melanjutkan khotbahnya. Keadaan Diawici sungguh rumit sekali dan sulit untuk diterangkan. Aku hanya menguraikannya secara singkat. Jika ada alat hukuman setarupa penderitaannya secara lengkap, satu kalpa pun tidak akan selesai dijabarkan. Lalu Ibu Mahamaya merasa cemas dan sedih. Lalu beliau kembali beranjali pada Bodhisattva dan Siti Garbha kembali ke tempatnya. Itu bab 3. Ceritanya tentang keadaan neraka. Keadaan neraka ya. Nah, diapain aja, serem kan? Makanya manusia dari lahir itu nggak punya cacat. Tapi kalau kita lihat, kita punya tanda lahir di seluruh tubuh kita. Tanda lahir ya, tanda lahir nih, baik titik, dot. Kalau saya sih banyak tai lalatnya ini, lalu banyak karena lalat suka sama saya.
Nah, kalau banyak titiknya. Tapi kalau Anda punya tanda lahir tertentu, mungkin pernah mendapat siksaan, meninggalnya seperti itu, ada yang ditusuk, ada yang ditembak, ada yang lecet, luka parah dan segala macam. Ini bukan siksaan neraka, tapi waktu meninggalnya seperti apa sehingga lahir kembali jadi manusia. Ada dua hal. Yang pertama, Anda dendam, mau mencari sebab. Yang kedua, Anda memang mau memperbaiki karma baik sehingga karma kita tidak ketukar, ya. Nah, bab 4 panjang, jadi nanti hari Rabu aja, kebaktian Rabu kita lanjutin untuk bab 4. Ini adalah sutra Sitigarbha Bodhisattva atau Dijama Pusat, yang di belakang saya, ya. Nah, Sitigarbha Sutra ini dibacakan untuk apa? Bukan untuk orang meninggal. Kalau orang udah meninggal dibacain begitu, gua tahu gua udah disiksa nih di neraka, ya kan? Bukan apa. Sitigarbha Sutra atau Sutra Buddha ini dibacakan oleh keluarga yang ditinggalkan, oleh kita yang masih hidup. Supaya apa? Supaya kita tahu hukuman apa nanti kalau meninggal. Kalau yang meninggal, dia cukup mendengarkan, ada rasa bertobat, lalu kemudian memohon semoga ketemu dengan Sitigarbha. Lalu keluarga yang mendengar khotbah ini atau sutra ini bersama-sama berdoa bersama selama 49 hari, melakukan banyak kebajikan, lalu tidak makan daging supaya bisa vegetarian lengkap, lalu kemudian membaca sutra ini, itu akan meringankan yang tadi yang sudah meninggal. Jadi yang udah meninggal ini, kalau dia dengar sutra ini happy nggak? Kenapa? Karena anak-anak yang baca, jadi jangan dibalik ya. Anak-anak nanti bilang panggil Sunan Shio aja baca di Cangcing. Terus dianya mah pergi jalan-jalan ke Bali gitu ya. Nanti suhunya yang doain. Justru ini buat kita yang masih hidup, buat keluarga baca. Makanya kita bacanya bahasa Mandarin. Mana suhunya baca cepat banget, kita cuma pakai jari cucut gitu ya. Jadi makanya kita perlu tahu bahasa Indonesianya biar ngerti, biar paham. Kalian ngerti Mandarin, di situ tulis sama-sama kue, sama-sama kue, sama-sama kue, sama-sama kue wang, raja setan. Terus juga cahaya, sama-sama kuang, sama-sama kuang, sama-sama kuang. Keren. Tapi kita nggak ngerti artinya. Nah sekarang baru bab 3 udah ngerti artinya. Surga berat ada berapa? Lupa lah. 18. Surga sedang ada berapa? 500. Yang kecil ribuan. Nah itu. Jadi dari mana 49 hari? Dari Sitigarbha Sutra. Sutra ini dibabari di mana? Di surga. Kepada siapa? Pada ibu Pangeran Siddhartha. Jadi untuk balas budi orang tua, maka dikatakan di bulan 7 ini bukannya kita jadi takut. Setiap hari banyak kok hantu, setan, genderuwo, dedemit, kuntilanak di mana-mana. Tapi kenapa kita punya tekad untuk menyeberangkan semua makhluk yang menderita? Karena mereka semua menderita. Mereka menangis, mereka sedih, menyesal. Kenapa menyesal? Semasa hidup jahat, semasa hidup iri hati, semasa hidup dengki, semasa hidup suka ngajain orang, apalagi bersekutu dengan kegelapan. Jadi dukun atau main magic, sehingga setelah meninggal ikatan kontrak itu dulu pakai makhluk-makhluk rendah untuk kekayaan, sekarang mereka yang jadi budaknya. Jadi tukeran. Buat apa di dunia ini kita kaya raya, kekayaannya cuma sementara, sebentar juga bisa hilang, lalu setelah hilang yang ada penderitaan. Coba pikirkan. Makhluk rendah itu udah menderita, disuruh dipekerjakan untuk kerjain orang lain, dibikin orang lain supaya sakit. Makhluk itu cuma jalanin tugas. Itu makhluk menderita, kasihan, dipelihara supaya
bikin orang lain mati, bikin orang lain sakit. Nah, tugas kita adalah menyelamatkan semua makhluk itu dengan apa? Dan bacain sutra. Kenapa selama bulan 7 kita baca Amitocing terus? Kenapa bisa baca Ticangwang? Kenapa bisa ada Cautu? Apa itu Cautu? Cautu itu melintaskan. Karena kita nggak tahu leluhur kita lahir di mana sekarang, keluarga kita bagaimana sekarang. Karena kita tidak tahu itulah, maka kita bersama-sama melakukan kebaikan. Ingat ya, Ulambana adalah hari kebahagiaan sangga. Jadi yang bertobat itu kita, jangan datang cuma namanya doang, titip nama. Ya boleh, nggak ada masalah titip nama leluhur. Tapi kitanya ikut sembahyang biar kita dapat berkah. Kalau enggak cuma yang lain yang dapat berkah. Jadi setiap kali ada upacara boleh hadir. Untuk apa? Mereka yang mau kita bantu. Kalau udah lahir di surga, no problem. Kalau udah lahir di tanah suci Sukawati, no problem, nggak butuh koper Anda, nggak butuh kebaikan, nggak butuh apapun. Karena udah lahir di bahagia. Tapi kalau ada leluhur kita yang masih jatuh di alam rendah dan kita nggak tahu kapan mereka bisa naik, maka sebagai bakti kita berdana ke wihara, menyokong anggota sangga. Kalau sangga Mahayana katinanya itu bulan Ulambana, jadi dari masa wasanya Waisak sudah masuk masa wasa. Karena musim hujannya di Cungko beda 4 musim sama 3 musim. Jadi bisa dikatakan bahwa kebajikan inilah yang melindungi. Kebajikan inilah yang akan bisa menolong keluarga kita terlahir dalam yang lebih baik. Jadi jangan nanya, kok mahal amat sembahyang? Sembahyang mah nggak mahal, gratis. Yang mahal apanya? Nah, beli buah, beli ini, berdana kepada wihara, berdana kepada sangga. Dengan dana kepada ladang yang subur, mana dana? Emang ada uang bisa mengeluarkan Anda dari neraka? Ada nggak? Nggak ada. Di zaman Buddha, semua menyokong anggota sangga, memberi makan, memberi wihara. Bisa kasih wihara? Waduh, berat amat. Zaman Buddha, kekayaan itu dibagi 4, 1/4 untuk didanakan, 1/4 dari kekayaannya, bukan perpuluhan loh. Benar nggak? Mana? Makanya kita mah kagak maksa, berdanalah semasih kita punya. Danalah selagi kita masih ada. Kenapa? Karena yang didanakan itulah yang sesungguhnya milik kita. Yang kita taruh di bank, yang kita taruh di dompet itu bukan milikmu. Sebentar juga hilang, sebentar juga habis. Rumah, harta benda direbutin sama anak. Anda tidak bawa. Yang dibawa adalah yang didanakan semasa hidup. Itu doang. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta di bank kebajikan. Harta di bank dunia ditinggalin. Emang ada yang dibawa? Nah, jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh sama bulan ini. Ini bulan yang bahagia, kita bisa berbakti. Tapi jangan cuma buat yang udah meninggal. Entah pulang ke rumah kalau masih ada mama, papa, basuh kakinya, namaskara selama bulan 7 tiap hari pagi, kasih makan yang enak. Jangan udah mati baru dikasih babi panggang, dikasih ayam yang enak, sate. Wah, kalau kita sih vegetarian ya, kasih makanan yang enak, masih hidup kagak pernah. Kasih duren, masih hidup enggak, darah tinggi nggak mau makan duren, udah mati baru bisa. Jadi sokonglah yang masih hidup. Kalau udah meninggal percuma. Ya nggak percuma sih, tapi setidaknya yang hidup inilah yang ada saat ini. Yang hidup inilah yang bisa didukung saat ini. Dan berkah dari berbakti pada orang tua adalah sungguh luar biasa. Oke? Nah, ada pertanyaan? Yang mau bertanya?
Yang di rumah ada yang mau bertanya? Wah. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan kebaktian kita ya pada malam hari ini. Semoga semuanya bahagia ya. Semoga semuanya sejahtera. Nah, ini yang di rumah kamu yang umat-umat di Bandung ya. Nah, tuh artis-artisnya. Ini. Karena hari Senin jadinya jarang ada yang datang. Hari Jumat ini ya. Hari Jumat. Udah ingatnya Senin aja. Ya, sia-sia semuanya, selamat malam. Kita doakan semoga semua leluhur kita semua telah dalam bahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga semuanya semangat melakukan kebajikan. Semoga semuanya bisa terus berbuat kebajikan. Tadi ada om kata-kata para kata merasam kata beriswa. Tadi ada om kata-kata para kata merasam kata beriswa. Tadi ada om kata-kata para kata merasam kata beriswa. Selamat malam, Amin.